untuk melakukan change posisinya pada keadaan masih akut ya, itu kita harus yakin tidak terjadi gerakan pada tulang vertebra. Bedanya hanya itu. Kalau prinsip change posisinya sama untuk kasus pasca stroke, pasca traumatic brain injury atau kasus apapun lah, kasus geriatri. Ini kita melakukannya seperti ini. Terus kemudian kita meyakinkan bahwa tangan kita itu memeluk pasien sampai mengenai tulang vertebra. Kalau stroke kemarin kan juga seperti ini terus langsung kita goyang gitu. Tapi pasien spinal cord injury kita harus yakinkan tulang vertebranya tidak ada gerakan. Sehingga yang kita lakukan adalah seperti ini, meraih sejauh mungkin. Ini untuk membantu stabilisasi ya guling ini, walaupun tidak rigid sekali tapi sudah lumayan, dan juga membuat kita bisa menekan pasien sehingga memfiksasi pasien dengan lebih kuat lagi. Nah seperti ini, sampai sejauh mungkin tangan Anda sampai kepada tulang vertebranya pasien, terus kemudian Anda miringkan. Nanti mengembalikannya juga sama, pegang sampai tulang vertebranya, dorong dengan tubuh Anda dan juga tangan-tangan di sini, seperti ini. Ya, Anda harus sekali lagi meyakinkan tidak ada gerakan pada tulang. Sambil Anda minta pada pasien, Bu, kalau sampai gerakan ini nanti mengakibatkan nyeri di tulang punggungnya, Ibu harus bilang. Mestinya tidak boleh sampai terjadi nyeri di tulang punggung. Paham ya? Jadi Ibu harus tidak merasakan sakit. Pak itu kan Pak, spinal cord injury, tidak bisa merasakan sakit. Mulai level cedera ke bawah. Nah, informasi sakitnya itu kan mulai level cedera ke bawah. Yang level cedera ke atasnya kan masih terasa. Apalagi kalau ini incomplete. Ya, pasti kemudian ada rasa nyeri gitu. Nah, sehingga itu harus Anda beritahukan kepada pasien. Nggak boleh sampai terjadi nyeri ya. Kalau sampai terjadi nyeri berarti ada yang salah dengan gerakan. Nah, kalau pasiennya masih ada kekuatan di terangnya, otot-otot terangnya itu masih ada, mungkin memang masih normal karena cederanya di bawah, atau dia itu tersisa, jadi sebelumnya dia juga lumpuh terangnya tapi ada yang tersisa gitu ya, karena tidak komplit, maka Anda harus meminta pasien kencangkan, ya, kencangkan perutnya, kencangkan juga otot-otot punggungnya, seolah-olah ini kaku semuanya itu. Ya. Jadi fiksasinya dibantu dengan otot-ototnya sendiri. Kemudian subjektifnya itu tadi ya, pasien diminta untuk menginformasikan kalau ada. Ya. Kita harus meyakinkan bahwa kita melakukan rolling change posisi ini itu sebaik mungkin, tidak ada gerakan pada ya. Terus kemudian waktu memiringkan untuk memakai TRSO sama seperti miringkan dan pakai. Nah, waktu menggelesepkan ini ya, itu yang ditekan adalah bednya. Jadi kita tekan itunya ke bed dan kita tekan bednya, kemudian kita dorong masuk. Jangan pasiennya yang diangkat ini untuk gelesepin, karena itu tadi ya, tidak boleh ada gerakan pada.
apakah harus seperti ini Pak, harus memakai guling? Ya kalau Anda tidak yakin, ya pakai seperti ini. Pak, kalau dia sudah pakai TLSO, nanti miringnya kan sudah nggak seperti ini lagi Pak. Ya kalau sudah pakai TLSO, nanti Anda memiringkannya sudah, tinggal ditarik aja, nggak perlu pakai teknik. Nah seperti ini. Oke, sementara seperti itu bisa kembali dulu kan. Oke. Ini komunikasi kubitusnya. Dan di kubitus ini seperti yang kemarin saya katakan, Anda harus mencegahnya dengan disiplin, dengan serius, konsisten. Kalau ini Anda tidak bisa melakukannya karena Anda tidak 24 jam jaga di situ, maka Anda harus mewanti-wanti pada keluarga pasien, ini harus dilakukan. Sehingga seringkali kita buat jadwal dan kita tempel di dekat dinding atau dekat bed pasien. Ya, misalnya dimulai dari jam 6 pagi ya, jam 6 posisinya terlentang, jam 8 posisinya miring ke kanan, jam 10 posisinya miring ke kiri, ya, jam 12 kembali terlentang. Nah seperti itu ditulis, ditempel di dinding, sehingga yang menunggui keluarga pasien ini tahu, oh ini jam berapa, ini harusnya posisinya begini, kok ini posisinya nggak begini, ya harus posisinya. Ya, kemarin sudah saya bahas ya, kubitus itu komplikasi yang nyata untuk pasien spinal cord. Kemarin saya ke rumah sakit Karyadi untuk membimbing dan menguji mahasiswa profesi. Kasusnya integumen, ya, kasusnya integumen. Salah satu yang ujian itu materinya adalah ulcus decubitus, ya, ulcus decubitalis atau decubitus. Maka saya baru tanya, pasienmu apa? Ulcus decubitalis Pak. Ulcus decubitalis, benar? Ya. Iya Pak, betul. Pasti pasiennya spinal cord injury. Iya Pak, kok tahu Pak? Ya karena hampir ya kasus-kasus yang ada di kubitusnya itu spinal cord injury, hampir semua. Traumatic brain injury, terus kemudian stroke atau tiraf baring lama akibat penyakit tertentu atau geriatri, jarang sampai terjadi di kubitus. Ya. Ternyata betul. Terus yang kamu lakukan apa? Change posisi Pak. Terus apa lagi? Ya sudah Pak, change posisi. Change posisi itu tidak mengatasi decubitusnya kok. Change posisi itu mencegah decubitus. Ya. Kamu diajarin untuk integumen, ya, terapi untuk kulit. Ya mestinya ini decubitusnya ini diterapi, bukan kemudian Anda melakukan change posisi. Kalau Anda melakukan change posisi ini adalah menangani kasus parapleginya, mencegah komplikasi dari paraplegi. Nah terus diapain Pak kalau decubitus itu? Nah kok malah tanya, saya uji. Nah, dulu kamu diajarin apa? Oh, itu kuliah integumen untuk decubitus. Ya yang ngajarin ya nanti diberikan change posisi Pak. Gak pernah kamu diajarin terapi dengan menggunakan ultraviolet
terapi dengan menggunakan US di tepi luka, sehingga akan merangsang tumbuhnya jaringan granulasi, sehingga luka itu akan makin menyempit. Enggak pernah diajarin begitu. Enggak pernah kamu diajarin untuk memberikan mobilisasi di tepi-tepi luka dengan semacam friction. Enggak pernah juga. Nah, kamu ini mau ujian integumen atau mau ujian paraplegi kalau seperti itu? Nah, kalau mukanya kan tugasnya perawat Pak, melakukan medikasi, ya dibersihkan, didem-demen, terus kemudian diberikan obat, dan kemudian dilakukan dressing, ya, menutup lukanya. Itu tugasnya perawat Pak, medikasi. Fisioterapi enggak. Ya sudah, nanti saya tak sampaikan kepada dosen integumen apa betul yang diajarkan. Di grup itu sudah hanya digitukan aja. Terus yang satunya luka bakar. Luka bakar juga begitu. Terapinya apa? Passive movement Pak. Passive movement sama post pasif. Sudah, hanya itu aja. Iya, lah apa lagi Pak? Kamu tahu keterbatasan gerak itu kemungkinannya apa? Kalau luka bakar itu adalah pemendekan kulit, yang mungkin diikuti dengan pemendekan otot kontraktur, mungkin diikuti kaku sendi. Yang mestinya terapinya, yang mungkin juga sarafnya bisa ikut memendek. Terapinya ya mobilisasi kulit, mobilisasi otot, mobilisasi sendi, mobilisasi saraf. Gak pernah diajarkan begitu tuh. Ya terapinya ya hanya passive movement, ya, stretching. Ya ini kan kemungkinannya 4 ini. Masa terapinya hanya seperti itu aja terus sudah di stretch. Gimana Pak caranya mobilisasi kulit? Malah tanya ujian ya, jadi seperti itu ya tentang diubitus. Ternyata fisioterapi ya hanya mencegah diubitus. Kalau sudah terjadi diubitus, fisioterapinya nggak tahu apa yang harus dilakukan, tetap positioning aja. Tapi memang yang saya lihat fisioterapi itu ya sudah hampir tidak pernah yang menggunakan UV seperti itu. US mestinya bisa dilakukan di sekitar Terus kamu memeriksa digubitus pakai apa? Memeriksa digubitus pakai apa? Ya pakai pas Pak, derajat nyerinya. Nah itu kan nyerinya. Tentang digubitusnya, oh ini sudah membaik, oh ini grade 1, oh ini grade 2. Pakai apa kamu memeriksanya? Pakai Pak, midline, diukur. Nah kalau itu kan bentuknya tidak memanjang begini, digubitus itu kan seperti ini, melingkar seperti ini.
Ya nanti diukur panjangnya sama lebarnya, Pak. Itu kalau bentuknya persegi. Kalau bentuknya nggak persegi, kalau bentuknya lingkaran diukur diameternya, Pak, jari-jarinya. Nah, kalau lingkaran, kalau bentuknya nggak beraturan, Anda mengukurnya gimana? Bingung. Kan gampang mengukurnya, dilakukan tracing, ya. Gampangannya diblat gitu ya. Kalau Anda masih kecil gambar itu kan diblat. Diblat. Nanti kan Pak, nggak steril. Ya pakai plastik yang steril. Nggak harus kertas, ini pakai plastik yang steril. Jadi ditaruh di atas dikubitus, kemudian digambar. Ya, digambar. Terus pada evaluasi berikutnya juga dilakukan, digambar lagi. Nanti plastik yang pertama dan plastik setelah 2 minggu itu kemudian ditutupkan jadi satu gini. Nanti kan kelihatan, oh yang pertama itu yang warnanya hitam ini, yang kedua yang warnanya merah. Ternyata sudah menyempit. Ya, seperti itu. Tidak perlu, kan tidak bisa menyebutkan, Pak, kalau seperti itu. Menyempitnya itu sudah volumenya berapa senti menyempitnya kalau seperti itu. Tapi kalau kita ukur panjang lebarnya itu kan tahu luasnya, nanti akan kita tahu selisih luasnya. Ya boleh, tapi kalau bentuknya tidak beraturan, yang kamu anggap panjangnya yang mana, yang kamu anggap lebar yang mana. Ya sisi terpanjang dan sisi terlebar, Pak. Tetap gak sensitif, saya bilang. Ya sudah, itu aja gambar itu. Nanti kan kelihatan bentuknya awalnya segini, terus kemudian menjadi bentuknya seperti ini. Jadi namanya itu adalah tracing, ya. Menjejak, mencari jejak, trace itu melacak. Oke, jadi itu untuk mencegah itu. Termasuk kemarin sudah kita bahas ya, kalau perlu sampai diintervensi bagaimana bednya, bagaimana bantalannya dan seterusnya. Karena kalau nanti terjadi komunikasi di kubitus itu ya permasalahan sekundernya itu jadi banyak. Ya. Apa yang harus dirutinkan untuk dilakukan, rutinitasnya itu jadi lebih banyak. Jadi tiap pagi harus melakukan medikasi, terus kemudian harus sering-sering mengeceknya dengan cermin seperti ini, terus kemudian menghindari penumpuan. Padahal kan nggak terasa, sehingga kadang-kadang nggak sadar ini bertumbuh gitu. Nah, itu harus diingat terus. Belum lagi kemudian kemampuan fungsionalnya akan menurun, artinya balik ke asal lagi. Jadi yang semula pasien itu sudah mulai beraktivitas, bisa duduk, berdiri, latihan berjalan, jadi mundur lagi dengan kubitus itu. Belum lagi kalau terjadi infeksi, ya bisa terjadi juga malah kematian akibat sepsis. Ya. Jadi sebelum kejadian ini betul harus dicegah secara serius, disiplin, konsisten. Kemudian untuk status muskuloskeletalnya, nah ini kan
mobilisasi pasif, Pak. Ya. Kalau dia bisa bergerak aktif karena masih ada otot yang tersisa ya suruh aktif. Tapi pada batas tertentu mungkin sudah tidak kuat lagi, ya kita bantu. Sehingga seperti kemarin waktu kita melakukan mobilisasi pada pasien stroke ya. Jadi suatu saat ada yang dalam satu gerakan itu ada yang pasien bergerak sendiri, tapi juga ada yang kita bantu gerakannya. Kalau ini terbatas, bahkan kemudian kita ikuti dengan pos pasif. Jadi pada satu gerakan itu bisa seperti itu. Jadi jangan, oh ini latihannya baru pasif kok Pak, pasif dulu. Nah setelah pasif nanti pasien saya suruh bergerak aktif yang bisa dilakukan. Ya setelah itu nanti kalau saya lihat ada keterbatasan, baru di situ saya berikan pos pasif. Pos pasifnya nanti belakangan. Enggak, satu latihan bisa ini bergerak aktif, di sini asisten, di sini pos pasif. Bisa seperti itu. Ini tidak ada masalah, gampang. Otot yang normal yaitu misalnya pasiennya paraplegia, ekstremitas atasnya itu normal, harus di strengthening ya seperti kemarin di kelas ya. Kalau perlu nggak ada barbel, nggak ada apa, yang ada botol aqua, pakai botol aqua yang 1,5 liter yang terisi air penuh untuk strengthening. Pak itu nggak bisa ditingkatkan tak bebannya Pak. Peningkatan itu kan nggak harus bebannya. Peningkatan itu bisa dilakukan dengan cara menambah pengulangannya. Bebannya tetap sama tapi pengulangannya diperbanyak. Waktu latihannya diperlama. Ya, bisa. Karena memang di situ di bangsal nggak ada barbel. Di gimnasium Pak, gimnasiumnya jauh Pak. Kalau saya harus bawa barbel dengan berbagai berat untuk ke bangsal, terlalu sulit. Nah, untuk mencegah atrofi, apa yang dilakukan? Electrical stimulasi. Jadi disetrum untuk ototnya berkontraksi sendiri. Untuk mencegah deconditioning, ya ini sudah mencegah deconditioning ini kalau ini dilakukan. Pertama latihan-latihan yang sifatnya aktif itu akan mencegah deconditioning. Di sini pasif movementnya secara umum sama dengan yang kemarin kita lakukan pada pasien stroke. Perbedaannya hanya satu. Pada waktu kita melakukan pasif movement pada ekstremitas bawah, maka jangan sampai terjadi gerakan pada tulang vertebralnya. Kan masih akut, tulang vertebralnya masih belum stabil, masih harus bed rest, pakai imobilisasi. Apa yang tidak boleh kita lakukan, yaitu misalnya kita melakukan gerakan fleksi hip, itu tidak boleh lebih dari 90 derajat ya, jadi kalau kita melakukan fleksi hip sampai 90 derajat ya. Kalau lebih dari 90 derajat pada posisi tidur telentang seperti ini, itu akan mulai terjadi gerakan pada ritme lumbal pelviknya ya. Sehingga tidak dilakukan lebih dari 90 derajat. Pak, padahal prinsip untuk ini mencegah kontraktur itu adalah gerakan harus full ROM dengan pengulangan yang cukup, yaitu minimal gerakan itu diulang sekitar 8 kali. Nah ini kan nggak cukup Pak, nggak memadai untuk mencegah kontraktur.
Karena prinsip mencegah kontraktur itu tadi ya, full ROM minimal dilakukan pengulangan 8 kali. Nah terus gimana? Ya, kadang-kadang kita memberikan terapi itu memperhatikan untung rugi ya, keuntungan dan kerugian, manfaat dan kerugian. Flexor hip atau extensor hip ya, itu kalau kita lakukan fleksi hip lebih dari 90 derajat itu kan berarti kita mengulur ekstensornya ya, termasuk juga mengulur hamstringnya. Tapi hamstringnya tidak maksimal kita ulur karena posisi lututnya ikut fleksi kan. Nah kadang-kadang seperti itu, antara untung dan rugi kita pertimbangkan. Daripada ini ada masalah di tulang vertebranya ya, permasalahannya menjadi lebih luas, mendingan ada sedikit kontraktur pada extensor hipnya, tidak apa-apa ya. Jadi kita berpedoman seperti itu, karena nggak ada cara lain. Lebih dari 90 derajat nggak boleh, Pak, miring nanti bisa, nggak boleh gitu. Kalau 90 derajat kan lututnya juga nggak bisa full ROM Pak, untuk menekuknya bisa ya, jadi ini 90 derajat lututnya bisa menekuk untuk full ROM. Ini lututnya, ankle-nya nggak ada masalah, yang bermasalah hanya kalau pasiennya cederanya di daerah leher, maka nggak ada masalah ya, Anda melakukan force passive movement sampai hip dan knee-nya fleksi full, itu nggak ada masalah, cederanya di daerah leher ya. Jadi ingat selalu itu ya, namanya pasien spinal cord injury, Anda selalu ingat levelnya dan derajat berat. Kalau pasiennya cedera leher, apakah ada gerakan di lengannya yang perlu diperhatikan Pak? Tidak ada ya, gerakan pada lengan tidak sampai menggerakkan pada lehernya. Jadi ini juga itu bebas, tidak ada masalah. Pak, bedanya dengan stroke, kalau stroke kemarin passive movement untuk daerah bahu, itu bahunya itu didorong, difiksasi di sininya karena ada kekhawatiran terjadi subluxasi. Kalau spinal cord injury Pak, nggak ada masalah dengan itu ya, jadi passive movement-nya lebih bebas, nggak ada masalah. Jadi passive movement-nya sama ya, tapi kemudian yang membedakan itu adalah kondisi patologinya, pemahaman kondisi patologi, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terkait dengan kondisi patologi. Kalau passive movement-nya sama. Nah ini apakah sampai seperti tadi Pak ceritanya pasien luka bakar? Mungkin di sini yang memendek kulitnya, yang memendek ototnya, yang memendek sarafnya, dan kemudian yang menyebabkan keterbatasan adalah intraartikuler. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Biasanya enggak. Biasanya enggak. Biasanya ini kemungkinannya adalah otot. Sehingga mungkin Anda tidak perlu melakukan mobilisasi kulit, mobilisasi saraf, kemudian manipulasi pada sendinya, gerakan-gerakan intraartikuler, roll, slide, mungkin tidak. Kalau ininya tadi sudah ya.
serabut, entah itu habis dioperasi atau tidak boleh banyak bergerak pada terangnya yang teratur. Apa yang bisa dilakukan oleh fisioterapi? Ya, saya bayangkan, melatih breathing exercise yang melakukan pasif yang posisi intinya itu. Yang berikutnya adalah kalau sudah masuk fase rehabilitasi, karena pasien ini sudah mulai bangun dan kemudian melakukan berbagai rehabilitasi. Mungkin ada model lagi. Yang jauh aja lebih kuat ya, karena ini nanti menuntut tobat. Ya itu. Seperti tadi ya, passive movement itu Anda melakukannya seperti ini 90 derajat. Kalau mau lututnya bisa full, itu Anda bisa melakukannya seperti ini. Ini juga Anda melakukan sirkumduksi, itu tidak boleh sampai segini ya, tapi cukup segini. Kemudian untuk gerakan ABD-nya ini juga harus dipastikan gerakannya benar-benar terjadi pada sendi panggulnya ya, tidak ada gerakan pada vertebranya, sehingga ini juga tidak usah dipaksa terlalu lebar. Untuk ankle-nya nggak ada masalah, dia bisa maksimal untuk mencegah kontraktur ke arah mata fleksi. Untuk sendi baunya nggak ada masalah, Anda melakukan pasif ya, bisa seperti ini. Tapi kalau pasien stroke, Anda mungkin harus melakukannya seperti ini. Kalau kemudian pasien sudah mulai bangun, memakai LSO ya, atau kalau sudah sambung, maka kemudian pakai korset biasa, maka kita mengajarkan pasien ini untuk mulai bangun. Mulai bangun itu pada pasien spinal cord injury, biasanya kita bangun posisi duduk itu long sitting ya, long sitting. Tapi juga diajarkan sitting di tepi bed. Kalau sitting di tepi bed seperti pasien stroke, yaitu pasien diposisikan miring dan kaki diturunkan dan kemudian dibantu untuk bangun posisi duduk. Pak, itu akan terjadi gerakan pada trunk dan juga pada lehernya, Pak. Ya, sehingga kalau ini masih belum stabil, ya tetap harus memakai TLSO dulu untuk bangun. TLSO itu kan hanya untuk toracolumbar sakral, Pak. Kalau cederanya di daerah cervicotorakal, ya mungkin pakai, kalau punyanya TLSO ya pakai TLSO. Tapi kemudian di sini pakai polar. Ya, polarnya yang agak rigid yang terbuat dari kulit, jangan yang dari bantalan lunak.
itu pakai cervico thoracal brace. Kalau cederanya cedera cervico thoracal. Tapi kalau punyanya TLSO ya pakai TLSO plus pakai ISO. Nah, biasanya untuk bangun ke arah long sitting itu kita ajarkan seperti ini. Ingat bahwa tujuan rehabilitasi pada pasien ini, termasuk rehabilitasi ya, itu adalah kemandirian semaksimal mungkin sesuai level cedera dan derajat stres. Nah, selalu ini ya, level cedera dan derajat semaksimal mungkin sesuai level. Kemarin di dalam kuliah kan kita sudah membahas kalau pasiennya C5 cederanya, berarti dia tetraplegi mulai dari sini C5 ya, itu lumpuh, maka maksimalnya semua aktivitas pakai mode stick atau pakai voice command. Berarti nanti ya kursi rodanya pakai voice command, terus nanti laptopnya pakai voice command. Kalau nggak mampu membeli teknologi voice command, ya pakai mode stick. Ya, ada stick ini yang digigit kemudian ditutul di HP, di laptop, di pengaturan kursi roda. Maksimalnya ya seperti itu. Kalau C5 ya, C5 dan di atas. Teorinya begini, tapi begitu nanti Anda ketemu pasiennya, Anda nggak boleh seperti ini. Anda sudah harus menyebutkan pasiennya ini nanti harus bisa apa. Misalnya pasiennya cedera thoracal 10 komplit, dia paraplegi. Anda boleh menulis seperti ini? Nggak boleh, ini teorinya. Thoracal 10 komplit, berarti dia harus mandiri untuk semua perawatan diri karena akan menggunakan ekstremitas atasnya. Ya, makannya harus mandiri, mandi harus mandiri, semuanya harus mandiri. Terus kalau dia bepergian gimana? Mandiri berkursi roda. Kalau cederanya thoracal 10. Terus kemudian dia target untuk latihan berjalannya gimana? Harus latihan berjalan dengan menggunakan 2 krek, pakai kapo, ini yang sosis 2 krek, dan itu dipasang sendiri, mandiri. Jadi teorinya seperti ini, tapi nanti ketemu pasien, Anda harus rumuskan dengan detail. Tidak boleh Anda membuat seperti ini. Jadi rumah sakit membuat seperti ini. Ini dulu saya diajarkan Pak Setiawan begini itu Pak. Ya sudah saya pesan. Ini adalah teori detailnya. Saya tidak mau berbeda. Bagaimana membangunkan pasien? Kita akan melatih pasien untuk angkat kepalanya, angkat dengan menggunakan misalnya ini pasiennya paraplegi ya, tumpuan di sini, kemudian badannya diangkat bangun, tumpuan ini ke belakang, dan semakin tinggi beralih ke tangannya, nah seperti itu. Kembalinya juga sama. Turun perlahan-lahan ya, mulai sikunya kemudian turun. Kalau otot-otot perutnya tersisa, nah itu dibantu otot-otot perutnya. Tapi kalau otot-otot perutnya itu juga lumpuh karena parapleginya misalnya tinggi, ya maka dia mengandalkan kekuatan mengasuh. Kan mandiri semaksimal mungkin sudah
tetraplegi lumpuh sampai ini semua, ya bangunnya ya harus ada yang membangunkan, ya, harus ada yang membangun. Terus kemudian ini kembali ke perasaan. Bagaimana kalau kita mau memindahkan pasien ini? Karena pasien nggak boleh terjadi gerakan pada tulang vertebra. Maka biasanya ini dibutuhkan 3 orang untuk mengangkatnya. Tapi kalau dia mau pindah jaraknya cukup jauh, ya 3 orang ini memindahkan ke berangkat. Nanti setelah itu kemudian pakai berangkat didorong. Tapi kalau pindahnya dekat, nah ini mungkin kalau perawat itu 2 orang atau 3 orang ya, yang diangkat spraynya. Ya, mungkin 1 orang di sini ngangkat spray sebelah sini, 1 orang di sini ngangkat spray sebelah sini, kemudian 1, 2, 3. Ya, tapi spray itu biasanya masih ngendelong. Nah, sehingga mestinya ini diangkat oleh 3 orang. Nah, cara mengangkatnya gimana? 3 orang. Coba saya minta 3 orang maju ke depan, laki-laki, ya, untuk mengangkat komandannya ini. Ya, 1 lagi. Yang paling kuat di tengah, karena paling berat. Ya. Jadi nanti yang di bawah itu menyangga, yang di tengah yang paling berat itu menyangga di lantas sama di lumbar. Kemudian yang di atas menyangga di korakal dan cervical. Nah, pasien ini bisa terlentang, terus tangan kita masuk menyelusup dengan cara menekan bednya, menekan bed masuk. Tapi kalau bednya nggak bisa ditekan, maka dimiringkan dulu. Nah, ini mungkin ada 1 lagi, nah, saya yang memiringkan. Memiringkannya bisa seperti ini tadi, dan juga posisinya ditaruh seperti ini. Kemudian tangan kita meraih sejauh mungkin ke bagiannya, kemudian kita miringkan. Ya. Terus kemudian tangannya masuk. Ya. Terus kemudian saya gulingkan lagi. Ini menggunakan dorongan di sini dan di sini ya. Setelah itu kemudian tangan dikerucutkan sampai terlihat. Pasiennya biasanya kita posisikan seperti ini. Ya, ini agak lebar. Ya. Nah, seperti ini. Nah, aman dan nyaman untuk pasien, aman dan nyaman juga untuk terapisnya. Jangan kita mengangkatnya tidak boleh begini karena LBP. Jadi nanti posisinya seperti ini, angkatnya seperti ini. Kalau mau lebih ringan lagi, maka sebelum ini diangkat, ini kemudian dihitung 1, 2, 3, kemudian dirangkul gitu. Karena semakin dekat dengan tubuh, benda itu semakin ringan. Semakin jauh kita membawanya semakin berat. Semakin dekat semakin ringan. Jadi terserah mau dibawa bokong seperti ini atau didekap seperti ini. Kalau mau didekap, itu kemudian yang tengah biasanya yang memberi aba-aba. Jadi kayak membawa bendera harus aba-aba supaya gerakannya itu bareng. Kalau gerakannya tidak bareng, nanti akan terjadi gerakan pada potong. Oke, jadi aba-aba didekap dulu ya. 1, 2, 3. Dekap dulu. 1, 2,
Ya, tidak apa-apa. Harusnya direkap dulu. Terus kemudian diapal lagi 1, 2, 3 untuk bangun. Ya. Ya. Terus kemudian berjalan menempuh. Terus kemudian untuk diletakkan itu sikunya dulu di bed. 1, 2, 3, Sikunya dulu kena bed, kemudian 1, 2, 3 dibuka. Ya. Kemudian ditarik tangannya. Biasanya kalau menarik itu lebih gampang ya. Tekan bednya, kemudian tarik. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk kita memindahkan. Tapi kalau pasiennya ini sudah stabil vertebranya dan sudah duduk, maka untuk memindahkannya itu bisa 2 orang saja. Mungkin yang pertama seperti kemarin kita mengangkat pasien stroke, ya 2 orang yang tidak. Dan seperti kemarin atau kemudian di belakang yang lebih kuat, yang lebih ringan menyangga di bawah tadi, ya sama seperti tadi. Ya, Anda harus memudahkan ini pegang. Atau cara yang kedua itu pasiennya duduk ungkang-ungkang. Nah, yang di sana duduk dan aja. Nah, itu caranya dengan dibopong, tapi oleh 2 orang dari sisi kanan dan kiri. Sama. Ini di sini, ini juga di sini, saling di sini. Terus kemudian ini sudah saling ketemu tangan. Ini kalau tangannya pasien mau, misalnya para pergi mau merangkul atau cara yang ketiga itu seperti ini. Jadi pundak kaki di setiap pasien, terus tangan yang satu memegang kepala pasien seperti ini. Kita menekan ke sana. Kamu juga melakukan yang sama seperti saya dari sebelah sana. Jadi kemudian pasien, tangan yang itu bebas, bisa mengukur ini. Kamu tekan ke arah saya menekan ke arah Anda, jadi pasien dijepit. Tetap jepitan dipertahankan. Dalam hitungan ketiga kita angkat pasiennya, tetap jepit. 1, 2, 3. Jepit. Ya, karena kita kita melakukan inti pada menangani pasien spinal cord injury itu adalah melakukan transport dan sedangkan kalau mau berpindah ke kursi roda, maka kalau masih ragu, caranya seperti kemarin kita melakukan transport pada pasien stroke. Kalau sama tinggi
garpu ketemu bongkar. Kalau sutrapnya lebih tinggi kita menggunakan perut pasien. Kalau sutrapnya lebih rendah, sutrapnya masuk ke ketiak pasien. Nah itu ada tidak lupa ya, caranya masih sama. Nah berikutnya adalah kalau pasien mau transfer sendiri ya. Nah bagaimana dia untuk transfer ke kursi roda? Jadi kalau Anda nanti punya kursi roda seperti ini adalah bukan kursi roda untuk pasien paraplegia. Ini adalah kursi roda untuk membawa orang sakit. Ya. Karena kalau kursi roda untuk penderita paraplegia itu spesifik. Ya. Footrestnya harus bisa dibuka seperti ini. Terus di sini harus bisa dibuka. Dan di sini memang ada pancakannya seperti ini untuk nanti dia bridging ya. Jadi kalau nanti dia mau turun ke matras gitu ya, maka kemudian akan seperti ini dan kemudian turun bawah. Begitu juga naiknya bertahap, bridging naik. Dan ini kita sini dulu. Nah, setelah itu kemudian baru ini bertolak. Jadi di sini memang ada pegangannya, tapi ini kurang, ini harusnya bisa dibuka. Terus armrest itu juga harus bisa dibuka. Ya, ini nggak bisa, karena kalau ini nggak bisa dibuka, kalau pasien ini mau mandiri transfer dari kursi roda ke bed atau bed ke kursi roda, ya ini mentok gitu ya. Mentok. Kalaupun dia harus transfer, dia mungkin harus melampaui ini kan cukup berat. Jadi ini tidak fungsional untuk penderita paraplegia. Terus kemudian untuk penderita paraplegia itu biasanya ukurannya itu pas, ya. Sehingga sama seperti TLSO itu diukur dulu, baru dibuatkan kursi roda. Ya. Walaupun ada juga yang sudah dijual dengan ukuran S, M atau L. Prinsipnya kalau mau mengukur kursi roda itu adalah ketinggiannya. Pada waktu dia duduk seperti ini dan lututnya 90 derajat, ini harus menapak di lantai. Jadi ini ketinggian menurut saya. Jadi pada posisi ini di ujung 90 derajat, ini harus menapak di lantai. Terus kemudian lebarnya itu adalah diukur dari trochanter mayor kanan dan kiri. Ya, lebarnya. Jadi pas. Terus kemudian ini panjang juga, di lebar, panjang, tinggi. Panjang dudukan itu adalah pada posisi seperti ini di ujung 90 derajat, maka kemudian sandarannya itu pas. Jadi ini terlalu panjang juga menurut saya, sehingga saya pada posisi seperti ini nggak sampai ini. Ini harus masih diganjal satu bantal panjang. Terus kemudian tinggi dari sandaran biasanya adalah hanya sampai pertengahan punggung, ya, tidak sampai di atas punggung atau sampai ke leher. Terus ininya bisa dilepas. Terus kemudian pegangannya seperti ini, pas. Nah biasanya supaya lebih stabil dan mobilitasnya itu lebih lincah, ini tidak lurus biasanya ya, tapi agak lebar seperti ini ya rodanya.
tidak lurus seperti ini. Ini hanya kursi roda untuk mengangkut orang sakit. Ini paling hanya footrestnya yang bisa di naik turunkan. Tidak sama ya. Bisa dinaik turunkan. Dan jangan lupa kalau mau melakukan transfer di kursi roda ini harus dikunci dulu. Ya, baru kemudian, nah ini stabil nggak berjalan, baru kemudian pindah. Karena kalau lupa nggak dikunci, nah bisa saja ini kemudian ini jalan, nah itu bisa bahaya. Asal berhenti dikunci ya, untuk keamanan. Kemudian untuk jalan ke depan itu biasanya dua-duanya harus baru. Untuk berbelok, misalnya mau berbelok ke kiri, maka di sini dipegang diam dan didorong hanya di sisi yang kanan. Ya, seperti itu. Kalau tangannya mengalami kelumpuhan seperti pasien stroke, ya pasien stroke itu kan seperti ini ya. Ini lumpuh, maka dia mendorongnya hanya satu sisi, maka dia akan berputar-putar terus. Supaya tidak berputar, maka kemudian pada waktu didorong ke depan, kakinya yang lumpuh ini yang mengarahkan, mencegah supaya tidak berbelok ke sana terus. Jadi kaki yang sakit ini di bawah ya, mengarahkan sehingga bisa berjalan ke depan. Karena kalau hanya satu sisi itu belok terus. Oke, sekarang bagaimana pasien spinal cord injury untuk mencegah defibritus, maka biasanya kursi roda ini pakai bantalan, ya, pakai bantalan. Terus selain memakai bantalan, dia harus secara berkala. Kalau dia paraplegi, harus bridging seperti ini. Ya, istilahnya pantatnya diangin-angin. Ya, terus kemudian nanti duduknya suatu saat di sisi sebelah kiri, suatu saat duduknya di sisi sebelah kanan. Ya. Mencegah defibritus pada daerah pantatnya. Bisa juga ini mencegah untuk terjadinya ambeien juga. Jadi, bahkan kalau perlu pasien ini juga bisa duduk di armrestnya. Jadi bukan untuk bergaya ya duduk di armrest enggak ya, tapi untuk menghindari penekanan pada satu area terus-menerus. Bahkan kadang-kadang Anda juga harus mengajarkan pasien berkursi roda melewati jalan yang sempit, yang kursi rodanya itu tidak masuk. Maka pasien itu akan bridging, naik di sini, kemudian kursi rodanya ya dilipat seperti ini, kemudian dia bisa lewat jalan yang sempit. Begitu dia duduk lagi di sini, ya otomatis buka dulu yang untuk melipatnya. Nah, bagaimana kalau pasiennya masih harus dibantu untuk transfer